Partai politik ada di mana-mana ya kan? Tapi pernah kepikiran nggak sih gimana mereka berevolusi dari yang tadinya cuma klub eksklusif para elit sampai sekarang jadi mesin media digital? Perjalanannya itu, wah luar biasa. Yuk kita bedah evolusinya sama-sama. Kita sering banget kan dengar istilah-istilah ini, partai kader, partai massa, partai tangkap semua, bahkan kartel. Tapi sebenarnya apa sih artinya semua itu dan gimana caranya kita bisa paham bedanya partai-partai politik yang ada di seluruh dunia? Nah, untuk memahami semua kerumitan ini, para ilmuwan politik itu punya semacam toolkit khusus buat mengkategorikan dan mengklasifikasikan semuanya. Ini cara mereka mengubah sesuatu yang kelihatannya ribet jadi lebih jelas. Coba kita intip alat utamanya. Oke, di bagian pertama ini, kita akan bahas soal perangkat seorang ilmuwan politik. Konsep paling dasar yang perlu kita pegang di sini namanya adalah tipologi. Gampangnya, coba deh bayangin tipologi ini kayak silsilah keluarga buat partai politik. Sama seperti silsilah yang menunjukkan siapa nenek moyang kita dan siapa keturunannya, tipologi ini bantu kita melihat gimana partai-partai itu saling berhubungan, gimana mereka berevolusi dari bentuk yang lebih tua, dan gimana mereka beradaptasi seiring berjalannya waktu. Oke, kita mulai perjalanan kita dengan mundur jauh ke belakang ke abad 19. Ini adalah era sebelum adanya pemilu massal, di mana politik itu permainannya beda banget, dan partai-partai yang ada waktu itu mungkin nggak akan kita kenali lagi hari ini. Partai-partai paling awal ini, yang dikenal sebagai partai kader, pada dasarnya ya isinya kumpulan elit yang eksklusif. Organisasinya dibilang tipis, karena mereka nggak butuh anggota yang banyak. Kekuatan mereka itu datang dari status dan pengaruh para tokoh lokal, dan ini terjadi di zaman di mana hak pilih itu sangat-sangat terbatas. Terus tiba-tiba, boom, hak pilih universal datang dan mengubah semua aturan main. Jutaan orang mendadak punya hak suara. Partai-partai yang tadinya biasa beroperasi di ruangan kecil yang eksklusif, sekarang harus putar otak cari cara buat memobilisasi pemilih baru dalam jumlah yang masif. Model lama jelas nggak akan cukup. Dari sinilah lahir yang namanya partai massa. Partai-partai ini membangun organisasi yang tebal, dengan keanggotaan yang besar, dan sistem iuran. Mereka itu lebih dari sekedar mesin pemilu. Mereka jadi pusat kehidupan sosial, seringkali punya akar di identitas kelas atau agama yang kuat, dan berhasil membangun rasa kebersamaan yang mendalam di antara anggotanya. Di slide ini, pergeseran fundamentalnya kelihatan jelas banget. Politik bukan lagi cuma soal siapa yang Anda kenal di kalangan elit. Sekarang, politik itu soal angka. Berapa banyak orang yang bisa dimobilisasi, berapa banyak iuran yang bisa dikumpulkan. Kekuatan bergeser dari individu-individu berpengaruh ke kekuatan kolektif massa. Sekarang, yuk kita fast forward ke era setelah Perang Dunia Kedua. Setelah kehancuran akibat perang, masyarakat mulai berubah. Begitu juga politiknya. Batasan ideologi yang tadinya kaku antara kiri dan kanan mulai kabur, membuka jalan bagi jenis partai yang benar-benar baru. Nah, inilah yang disebut partai tangkap semua atau catch-all party. Tujuannya simpel, menarik pemilih dari berbagai latar belakang, bukan cuma dari satu kelompok ideologis. Caranya, mereka memprofesionalkan kampanye mereka, pakai media massa, dan memperkuat kekuasaan pimpinan pusat biar bisa bikin keputusan dengan cepat. Pergeseran ini punya konsekuensi yang, wah, dalam banget. Pengamatan dari Richard Katz dan Peter Mayer ini dengan sempurna menangkap evolusi berikutnya yang lebih kontroversial. Ketika partai nggak lagi mewakili masyarakat, tapi malah jadi bagian dari negara, dinamika kekuasaan berubah total. Proses inilah yang menciptakan apa yang mereka sebut partai kartel. Ini terjadi lewat 3 langkah. Pertama, partai-partai besar ini main mata buat membatasi persaingan. Kedua, mereka jadi sangat bergantung sama subsidi negara, bukan lagi iuran anggota. Dan ketiga, akibatnya, mereka jadi lebih nurut ke negara daripada ke pemilih mereka sendiri. Mereka jadi terjerat sama negara, sibuk mengelola sumber daya publik, bukan lagi mewakili kehendak publik. Dan ini membawa kita ke era modern, era digital. Di sini, ada 2 kekuatan baru yang mulai mendominasi panggung politik, kekuatan kepribadian individu dan jangkauan teknologi yang tak terbatas. Kita mulai melihat munculnya partai personalistik. Di partai-partai kayak gini, citra pemimpin seringkali jauh lebih penting daripada ideologi organisasinya. Coba diperhatikan gimana kampanye modern sering banget berpusat pada satu figur karismatik. Partainya sendiri seolah jadi kendaraan untuk ambisi sang pemimpin. Bersamaan dengan itu, muncullah partai digital. Teknologi ini memungkinkan mobilisasi yang super cepat, bisa ngatur demo atau galang dana dalam hitungan jam. Tapi ada sisi lainnya, ini juga bisa mengaburkan batas antara anggota yang benar-benar berkomitmen sama pengikut online yang pasif. Keterlibatannya bisa jadi luas, tapi seringkali dangkal.
Jadi, kalau kita lihat tren keseluruhannya, inilah poin krusialnya. Banyak partai modern sekarang ini menghindari membangun struktur anggota yang besar dan rumit seperti zaman dulu. Mereka lebih suka mesin elektoral yang lebih ramping dan fokus ke media, ya seperti gambar ini. Dari organisme yang kompleks, jadi megafon yang sederhana. Oke, tadi itu kan semua teori ya. Sekarang, gimana kalau kita lihat realitasnya di lapangan? Yuk, kita ambil studi kasus yang menarik banget. Indonesia. Kira-kira model-model tadi cocok nggak ya dengan realitas di sini? Politik Indonesia itu telah bergeser dari era di mana batasan ideologis sangat jelas, yang dikenal sebagai politik aliran, ke era di mana pragmatisme para elit jadi yang utama. Artinya, ideologi seringkali jadi nomor dua, yang penting adalah mengamankan kekuasaan. Ini yang memunculkan perilaku politik yang unik. Sampai-sampai ada istilah yang khas banget untuk ini, kutu loncat. Istilah ini dipakai buat menggambarkan politisi yang gampang banget loncat dari satu partai ke partai lain. Ini menunjukkan betapa lemahnya ikatan ideologis dan betapa cairnya lanskap politik kita. Dan fenomena ini juga membentuk cara koalisi dibangun. Slide ini dengan cerdas menggambarkan gimana koalisi di Indonesia terbentuk. Mereka bisa jadi kecil dan ideologis atau besar dan pragmatis. Sebuah koalisi tangkap semua yang mengabaikan ideologi demi kemenangan. Semuanya soal pragmatisme, bukan lagi soal visi bersama. Jadi, setelah melihat perjalanan panjang ini, dari partai kader sampai partai digital, apa artinya semua perubahan ini bagi masa depan demokrasi itu sendiri? Slide ringkasan ini menunjukkan kontras yang sangat tajam. Lihat deh perbedaannya. Model tradisional didanai oleh iuran anggota, sedangkan model kontemporer bergantung pada negara dan donatur elit. Kekuasaan juga bergeser dari anggota ke pemimpin dan konsultan. Intinya, partai-partai telah bergeser dari yang tadinya berakar kuat di masyarakat menjadi organisasi profesional yang dikelola dari atas ke bawah. Pertanyaan kritis yang tersisa buat kita semua adalah, dengan munculnya AI dan media digital, apakah partai politik akan menjadi semakin tipis lagi? Atau jangan-jangan malah akan menghilang sama sekali? Sifat dasar organisasi politik terus berevolusi di depan mata kita. Terima kasih sudah menyimak.